Buat cakwe sekalian sambalnya, terus lanjut kita nikmatin. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Oke, jumpa lagi di video keluarga sederhana Nita. Nah, jadi ini yang pertama-tama saya tuang tepungnya. Ini tepungnya kurang lebih setengah kilo teman-teman. Lanjut untuk soda kuenya setengah sendok teh dan baking powder setengah sendok teh. Dan ragi instan juga setengah sendok teh. Terus saya rasa kurang, saya tambahin sedikit lagi. Oke, setelah itu untuk perasannya ini saya kasih 1 bungkus. Tapi kalau mau agak asin boleh ditambahin lagi. Kalau saya karena mau dimakan pakai cocol sambal nanti jadi cukup segini. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata seperti ini. Oh ya, ini video bukan video tutorial ya teman-teman. Ini tuh memang kebiasaan saya kalau nggak lagi kerja di kebun ya begini, bikin-bikin kue biar anak-anak itu nggak bosan di rumah. Nah, jadi itu tadi juga saya tambahin 1 butir telur. Terus lanjut ini kita kasih air sedikit demi sedikit seperti ini. Pokoknya untuk airnya itu dikira-kira aja. Oke, setelah itu lanjut aja di sini saya menggunakan tangan biar lebih leluasa dan biar lebih cepat juga. Oke, ini juga saya mau kasih minyak goreng. Di sini saya kasih itu minyak goreng 2 sendok makan aja teman-teman. Biasanya sih saya itu pakai margarin biar lebih wangi. Cuma karena nggak ada di rumah ya udah saya pakai minyak goreng aja. Dan teman-teman jangan salpok dengan muka saya yang masih muka bantal. Karena ini tuh kita baru bangun tidur siang teman-teman. Jadi ini tuh saya buat kuenya sekitaran jam 2 siang gitu. Ini anak-anakku juga posisinya masih pada tidur. Oke, jadi di sini setelah itu saya mau diamkan sekitaran 1 jam gitu teman-teman. Dan inilah dia setelah 1 jam tuh seperti inilah. Dan setelah itu di sini saya mau ulenin lagi sebentar teman-teman. Nah, jadi untuk cakwe sendiri menurut aku gampang sih buatnya dan gak akan gagal gitu. Pokoknya kalau buat ya pasti jadi. Oke, jadi di sini untuk adonannya saya mau bagi 2 biar nanti gampang untuk cetaknya. Terus saya buat seperti ini dan saya tarik memanjang begini teman-teman. Karena di sini saya itu kalau untuk bikin kue-kue memang gak punya alatnya, gak lengkap gitu loh. Jadi saya menggunakan plastik bekas tepung tadi. Terus saya pipihkan memanjang seperti ini. Nah, setelah begini lanjut aja saya potong-potong. Ini untuk motongnya juga sesuai selera. Dan di sini saya buatnya memang agak lumayan besar-besar. Jadi anak-anakku ini tuh suka banget makan cakwe, apalagi dibuatin langsung ada sambalnya. Mereka doyan banget. Segini kelihatan banyak tapi ini tuh pasti habis dimakan. Karena memang kalau makan cakwe ini tuh lagi hangat-hangat yang paling enak. Kalau sudah dingin sudah kurang enak. Oke, lanjut di sini saya cetak seperti ini. Saya tekan pakai sumpit, terus saya lapisin dan saya tekan lagi. Dan dilakukan hal yang sama sampai adonannya selesai. Terus inilah yang sudah siap teman-teman. Ini saya mau diamkan lagi sekitaran 10 sampai 15 menit gitu. Sini saya tutup dulu biar nggak kering karena saya nggak punya penutup yang besar. Jadi ya udah, yang penting ada tutupannya. Oke, lanjut di sini saya mau buat sambalnya. Ini ada bawang putih, terus cabai merah dan cabai rawit. Ini saya mau masak ya teman-teman karena airnya kurang, saya tambahin lagi. Setelah itu dikasih garam, kasih gula, ini disesuaikan selera juga. Terus sekalian di sini juga saya mau goreng cakwenya. Dan di sini untuk cakwenya itu memang agak kebesaran, hampir nggak muat. Oke, untuk sambalnya itu saya kasih air tepung maizena ya teman-teman, biar nanti sambalnya itu agak kental. Nah, kembali lagi cakwenya ini sudah matang, lanjut diangkat, terus saya goreng lagi. Dan di sini sudah matang lagi, saya angkat lagi. Ini tuh memang cakwenya besar-besar. Oke, ini yang sudah selesai tuh, segini hasilnya teman-teman. Pokoknya anak-anakku tuh senang banget kalau mamanya sudah bikin cakwe karena memang mereka sesuka itu. Nah, beginilah sambalnya tuh agak kental-kental gitu. Nah, teman-teman percaya nggak sih kalau dulu saya itu jangankan buat kue seperti ini, untuk masak aja saya kebingungan. Dan saya itu setelah menikah saya memang bingung, nggak bisa masak sama sekali. Jadi zaman-zaman saya kosan dulu kebanyakan makan mie. Kalaupun saya masak itu pakai rebus-rebus aja, terus saya kasih masako, udah gitu doang. Yang namanya tumis-menumis saya memang nggak bisa. Karena memang dulu juga saya nggak suka makan perbawangan. Menurut saya bawang-bawang itu bau. Tapi setelah menikah akhirnya saya belajar dan sampai sekarang lumayan bisa. Bisa banget sih enggak, tapi setidaknya untuk masak keluarga, untuk anak-anak ya sudah bisa lah ya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih bagi yang sudah nonton setiap video kita sampai selesai. God bless you. Bye bye.